Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di webinar keempat dan mungkin terakhir ya, di Road to Instellar and IKEA Social Entrepreneurship Accelerator ICEA Cohort 2 Webinar Series 2023. Nah, ini selamat bergabung teman-teman ICEA semua di sini dan yang tertarik untuk join ICEA juga. Nah, mungkin yang penasaran nih, apa itu ICEA? Aku akan cerita sedikit. Jadi ICEA itu apa? ICEA adalah sebuah inisiatif dari IKEA Social Entrepreneurship berkolaborasi bersama dengan Instellar untuk menciptakan peluang yang lebih baik bagi masyarakat yang rentan dan terpinggirkan dengan membantu usaha-usaha sosial lokal untuk bisa lebih berkembang, scale up, dan lebih berdampak lagi. Nah, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Rizky, Head of Program dari Instellar. Di hari ini, di webinar yang keempat ini, saya akan menjadi host, memandu teman-teman untuk berkenalan nih dengan program IC dan juga mendengar cerita dari social enterprise yang sukses, yang berdampak dari peserta program IC cohort sebelumnya, dan juga kita juga kedatangan special guest nih dari dari Jala, dari Mbak Liris. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut ya setelah ini. Senang banget bisa ketemu lagi teman-teman, dan kita lihat itu ternyata ada beberapa teman-teman yang udah mengikuti nih workshop dan webinar ini 4 kali, dan yang hari ini juga ada yang hadir juga. Yuk teman-teman, hari ini saling sapa, silahkan di kolom komentar biar makin hangat nih. Mungkin ada yang baru atau yang udah pernah kemarin ikut juga boleh banget sapa dari mana, nama, asal, atau mungkin punya social enterprise, itu boleh juga dikabarin, diinfoin juga di kolom komentar biar kita nih bisa saling kenalan, siapa tahu bisa ada partner atau relasi baru nih dari webinar ini. Oke, kita terima kasih. Di mana nih yang chat? Mungkin lagi pada sibuk kali ya, sambil nyambi-nyambi nggak apa-apa. Ini karena waktunya juga Jumat sore ya, ini udah beberapa mungkin udah udah mau weekend. Oke, nah kita langsung aja buat Bandung nih hadir nih. Terima kasih nih Kak Devri dari Bandung. Ini macam-macam, kemarin juga ada yang dari Jakarta, ada yang dari luar Jawa juga. Jadi beragam. Oh, Najmudin dari Aceh. Halo, salam kenal Kak Najmudin dari Aceh. Ada yang dari Bandung, dari Aceh. Jadi kita di sini benar-benar nggak hanya di pulau, terfokus di Pulau Jawa Jawa aja, karena kita di ICEA juga pingin nih nyari potensi-potensi inovator atau change maker di luar Jawa. Nah, apa sih program IC?
Dan kenapa nih wirausahawan sosial seperti teman-teman ini harus ikut program ini? Kita langsung aja ya simak video mengenai program IC berikut ini. This program takes almost 2 years for us to grow together. So we help them from the beginning, identify their challenge, and then find the solution and happen to see the result of the program. The way they pitch themselves is just very professional, really exciting. The way they talk together, I hear a lot of interest from potential investors here. So it's been 2 very lively days. So it's clear that there's been a positive impact from this program. The event today was great, having different speakers all come together and really share their perspectives on social enterprises and development here for Indonesia, and why it's so important that we actually recognize, classify, and support the ecosystem of social enterprises. So from the beginning as well, we really emphasize on the collaboration, not the competition. We encourage them to build collaboration within the cohorts, and happen to be there are so many collaboration at the end of the program. IKEA dengan memperlihatkan sinergi mereka untuk mensupport social enterprise di Indonesia sangat luar biasa, karena acara ini didatangi dari ada kementerian, ada korporasi juga, foundation dan venture capital, dan for us Liberty Society sangat berguna banget. I have had 2 amazing days. I think this has been a powerhouse of good spirit, and I think it's a powerhouse showing what people committed and dedicated to a common purpose can actually achieve. So I'm feeling very, very good. We can only give so many perspectives and so many ideas for them, but sometimes we're only one drop in the ocean of the different ideas that they can do. So having them join the program actually widens their scope of knowledge as well as the breadth of opportunities, and actually helps them to develop an even better social enterprise for the future. Program ini sangat bermanfaat ya, dan menurut saya sih sangat inspiring karena memberikan kesempatan kepada organisasi yang punya misi, punya spirit untuk memberikan dampak inovasi sosial untuk bisa scale up ya, memperluas tidak cuma jejaringnya atau network, tetapi gimana bisa maju as a company. Jadi aku ingin encourage nih teman-teman social enterprise buat ikutan dan join untuk next cohort yang berikutnya, karena banyak banget yang bisa di-explore dari komunitas, kapasitas, dan networking dari IKEA. I think this is a great opportunity for you to be coming into a community that really cares, really wants to understand, and is trying to find unique ways of developing unique companies. So I think this is a great program to be part of. What I hope they will do is continue to inspire, continue to share, and continue to drive their passion for business impact and a positive impact. Nah, selanjutnya aku akan mempersilahkan Nadia selaku project lead dari IC untuk menjelaskan lebih dalam lagi nih, lebih detail. Tadi kan sekilas terkait dengan video, terkait dengan program. Kita akan mendengar lebih detail apa itu program IC dari project lead dari IC. Silakan Nadia. Oke, terima kasih Rizky. Halo teman-teman. Ya senang banget nih tadi coba lihat list participants-nya, ada beberapa yang udah kelihatan gitu ya dari Virtual Roadshow 1, dan senang banget juga ada teman-teman baru juga nih yang udah join. Oke teman-teman, nah seperti biasa sebelum kita mulai webinar hari ini, aku akan menjelaskan kembali terkait program IC nih teman-teman. Semoga teman-teman yang udah pernah ikutan nggak bosan-bosan ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman yang udah ikutan ataupun yang baru ikutan hari ini, kalau misalnya ada pertanyaan terkait program IC, jangan lupa untuk ditanyakan hari ini ya teman-teman, bisa ditulis di kolom Q&A, karena Virtual Roadshow hari ini adalah yang terakhir gitu. Jadi kalau misalnya masih ada penasaran atau masih ragu nih, kira-kira saya cocok
cocok nggak ya gitu untuk ikut program IC, teman-teman manfaatkan kesempatannya hari ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke program IC, aku akan ngejelasin dulu ya teman-teman. Jadi program IC ini merupakan program kerjasama antara Instellar dan juga IKEA Social Entrepreneurship. Nah, apa sih Instellar gitu? Jadi Instellar itu secara singkat adalah perusahaan yang digerakkan oleh tujuan yang mana kita ingin membantu bisnis untuk jadi lebih berdampak, berkelanjutan, dan juga berskalabilitas. Nah, IKEA Social Entrepreneurship merupakan suatu perusahaan yang mana mereka tuh punya misi nih gitu untuk mendukung wirausaha sosial. Dan mereka juga memiliki visi untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, setara, serta memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Nah, berangkat dari misi Instellar dan juga IKEA Social Entrepreneurship, program IC ini bertujuan untuk meningkatkan skala dampak wirausaha sosial bagi komunitas rentan di Indonesia dengan meningkatkan taraf hidup, kesetaraan, dan juga inklusi. Gitu. Jadi kurang lebih begitu background dari program IC, teman-teman. Next. Nah, apa sih sebetulnya tujuan utama gitu ya atau misi utama dari program IC ini? Nah, tadi saya udah jelaskan juga gitu kalau kita bertujuan untuk meningkatkan skala dari impact dari wirausaha sosial ya, teman-teman. Boleh next? Nah, kita masuk ke tujuan utama nih teman-teman. Jadi tujuan utama dari program IC, selain misi yang tadi, kita juga ingin pertama menciptakan peluang yang lebih baik untuk masyarakat rentan dengan cara apa? Dengan cara membantu teman-teman nih, teman-teman yang punya bisnis dan juga dampak terhadap komunitas yang rentan. Nah, yang kedua, kita juga mempunyai tujuan untuk mendorong wirausaha sosial agar fokus juga nih untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam bisnisnya. Terus yang ketiga, untuk mendukung wirausaha sosial dengan melalui beberapa bimbingan khusus dan juga dukungan ekosistem gitu teman-teman untuk meningkatkan skala bisnis dan juga dampaknya. Oke, kita next. Menyambung dari tujuan yang kita ingin capai, teman-teman, jadi ada beberapa benefit atau beberapa manfaat nih yang bisa teman-teman dapat kalau sekiranya teman-teman mengikuti program IC. Nah, manfaat yang pertama adalah pendampingan dengan mentor ahli yang memang dibuat khusus sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi nanti di saat fase awal program, kita akan menentukan nih dari bisnis teman-teman kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan untuk scale up bisnis teman-teman. Terus yang kedua ada pendampingan dalam manajemen pengukuran dampak dan juga pembuatan laporan dampak. Nah, teman-teman bakal lebih belajar, lebih mendalami lagi nih tentang pengukuran dampak atau impact measurement. Terus yang ketiga adalah peluang untuk menjadi bagian dari komunitas global IKEA. Dan yang keempat tentunya membuka akses pasar dan juga kolaborasi baru. Oke, boleh di next. Selanjutnya nih teman-teman terkait timeline-nya gitu. Jadi teman-teman mungkin pengen ngecek juga nih sesuai nggak ya timeline-nya sama rencana bisnis teman-teman gitu. Nah, sebagai informasi, program IC ini akan berjalan selama kurang lebih 12-13 bulan nih teman-teman. Dimulai dari proses pendaftaran yang masih dibuka dan akan ditutup sampai tanggal 31 Oktober. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan gitu ya ke fase seleksi di bulan November. Dan setelah teman-teman terpilih, jadi nanti akan ada 10 social enterprise terpilih, kita akan menyambut teman-teman gitu ya di fase launchpad. Nah, di fase launchpad ini teman-teman akan diidentifikasi kebutuhannya seperti itu. Dan selanjutnya kita masuk ke fase growth and impact hack nih teman-teman. Jadi growth impact hack ini teman-teman akan diberikan beragam pendampingan dan pendampingan ini macam-macam teman-teman, berupa workshop, berupa mentoring gitu ya teman-teman, baik itu dari IKEA Coworkers ataupun dari mentor-mentor eksternal gitu. Dan ini akan mengikuti kebutuhan masing-masing. Dan selanjutnya di fase keempat ada show and tell teman-teman. Dan di sini social enterprise terpilih akan mendapatkan kesempatan untuk men-showcase bisnis masing-masing gitu. Dan akan dihubungkan juga dengan potensial partner, investor, ataupun pemain ekosistem lainnya. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya, apa sih gitu ya
yang membuat program IC ini tuh berbeda gitu teman-teman. Jadi ada beberapa hal nih yang pengen aku share juga. Hal pertama, kita sudah menyusun program yang memang disesuaikan untuk membantu wirausaha sosial dalam mengatasi tantangannya masing-masing nih teman-teman. Ada berbagai cara. Yang pertama ada melewati strategic thought partner and tailored consultation. Nah, jadi di sini teman-teman akan dihubungkan nih gitu dengan orang-orang yang memang relevan untuk teman-teman bisa konsultasi gitu terkait challenge ataupun ada opportunity tertentu yang ingin teman-teman diskusikan. Dan yang kedua ada workshop dan juga peer learning session nih teman-teman. Nah, workshop dan peer learning session ini akan dilakukan secara online dan on-site gitu. Jadi di sini teman-teman bisa berdiskusi terkait beragam hal dan bisa membangun relasi satu sama lain gitu, ataupun bisa mencari potensi kolaborasi gitu teman-teman. Nah, terus yang ketiga ada partnership lab dan juga IC Impact Business Day. Dan di sini teman-teman kita ingin mendorong gitu ya teman-teman untuk kolaborasi baik itu antar social enterprise-nya ataupun dengan eksternal gitu. Eksternal di sini seperti corporate ataupun bisnis lainnya. Nah, boleh di next. Selanjutnya, mungkin ini pertanyaan yang teman-teman punya juga gitu. Jadi sebetulnya apa sih yang kita cari di IC cohort yang kedua ini? Nah, jadi IC cohort yang kedua ini kita ada 3 fokus sektor nih teman-teman. Pertanian berkelanjutan, bahan mentah ataupun rantai nilai. Terus yang kedua perikanan dan budidaya perairan. Dan yang ketiga adalah ekonomi sirkular. Nah, apakah teman-teman yang di luar sektor ini bisa mendaftar? Tentu saja boleh teman-teman, karena memang faktor utama yang kami cari adalah dampak sosial itu sendiri gitu. Jadi dampak sosial terhadap kelompok rentan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yakin teman-teman punya dampak terhadap komunitas rentan, boleh dicoba daftar dulu aja karena memang itu poin utama yang kami cari. Nah, terus apa boleh di next? Kita masuk ke kriterianya nih teman-teman. Jadi seperti yang saya udah bilang tadi, untuk kriteria utama dan nomor 1 adalah memiliki roadmap yang jelas mengenai bisnis dan dampak yang diharapkan. Nah, dampak di sini harus terukur, mengatasi permasalahan sosial, serta menargetkan komunitas rentan di Indonesia sebagai penerima manfaat. Dan ini akan menjadi faktor penentu teman-teman gitu. Jadi ini adalah hal pertama yang akan kita lihat. Terus yang kedua, memiliki proyeksi profitabilitas yang positif, kemudian punya badan hukum, teman-teman, dan yang keempat, tentunya punya motivasi yang baik nih gitu untuk mengikuti program ini. Dan motivasi yang baik itu seperti apa sih maksudnya gitu ya. Jadi teman-teman bertekad gitu ya untuk meningkatkan skala bisnis ataupun dampak dari bisnis yang dimiliki gitu. Ini adalah kriteria yang kami cari gitu. Kalau misalnya teman-teman merasa sesuai, boleh langsung daftar aja. Gitu. Oke, boleh di next juga. Nah, ini adalah change makers gitu ya teman-teman yang udah ikut di cohort yang pertama teman-teman gitu. Jadi ada beragam sektor, ada beragam dampak sosial juga. Jadi teman-teman kalau misalnya penasaran boleh dicek aja di websitenya IC. Dan hari ini kita juga udah kedatangan tamu khusus nih, tamu spesial gitu ya. Ada Alner yang udah nanti akan sharing juga gitu pengalamannya ikut program IC cohort pertama. Oke, boleh di next. Ya, mungkin itu penjelasannya teman-teman. Kalau misalnya nanti butuh informasi lebih lanjut, boleh dikunjungi aja website IC ataupun boleh di-share pertanyaannya di kolom Q&A. Thank you. Terima kasih Kak Nadia buat pencerahannya. Semoga teman-teman ini udah jadi lebih jelas ya sebenarnya IC program itu seperti apa. Nih jangan bosan-bosan nih udah berapa kali dijelasin gitu ya. Tapi tenang aja teman-teman, masih ada beberapa hari lagi untuk bisa mendaftar. Cus daftar dulu aja, nggak perlu mikir banyak, nggak perlu takut juga. Ini kayak apakah social enterprise teman-teman itu bisa masuk atau enggak. Coba dulu aja untuk daftar. Nanti kita akan hubungi setelah itu. Dan teman-teman tadi ada dan kalau misalkan masih ada punya pertanyaan tentang program IC, nanti silahkan tulis di kolom Q&A di bagian layar Zoom atau misalkan di chat juga boleh. Nanti kita akan bahas bersama di sesi tanya jawab di akhir webinar ini. Nah, ini udah nggak sabar kali ya ke acara inti, yaitu kita pengen sharing-sharing dengan social enterprise yang
yang spesial di bidangnya masing-masing yang sudah kita datangkan. Yang pertama itu adalah salah satu peserta dari IC cohort di tahun lalu, dan yang kedua ini juga kita sengaja nih mendatangkan CEO dari usaha sosial dari aquaculture, fisheries dan aquaculture, ada Mbak Liris dan Mas Bintang di sini. Nah, mungkin sebelumnya kita akan tampilkan dulu video dari Alner. Silahkan. Hi, my name is Bintang Ekananda. I'm the co-founder and CEO of Alner. Alner provides reusable packaging system for consumer goods to prevent single-use plastic problem. We enable customers and brands to switch from their single-use products to reusable products conveniently and affordably. We started Alner because we saw that Indonesia is facing huge plastic pollution crisis, and we see the opportunity for brands, consumers, and government to support them to switch from their linear business model to reusable packaging model. People can try our products and service in very easy way. They can order their products in our system via home delivery, use that and then exchange the empty packaging with the filled ones during the next delivery. That way they can get rid of single-use plastic, but also saving money, and the most important thing is saving the environment. Dari awal tahu sistem Alner, aku merasa ini sistem yang oke banget untuk mengurangi sampah di Indonesia. Karena setahu aku, daur ulang di Indonesia itu masih sangat rendah. Sehingga kalau memang bisa digunakan kembali, ya kenapa enggak? Rasanya senang sih bisa berkontribusi bagi lingkungan, ngurangin sampah juga, dan hemat juga di kantong. Currently, we are working with more brands like Unilever because we are able to convince them that this business model is, again, scalable and feasible in terms of environmental impact as well as cost effectiveness. We got like exceptional classes with exceptional mentors. We got the funding to extend our runway, but I want to highlight one most important thing benefit for us, which is we are able to work together or collaborate with the other SE in this cohort, like Duitin as well as Westbike. Harapannya semoga Alner bisa terus mengembangkan bisnisnya sehingga menjadi satu hal yang sangat umum di Indonesia, bisa diakses oleh semua kalangan dan dari berbagai lapisan masyarakat bisa menerapkan prinsip guna ulang. Sehingga Alner dan masyarakat Indonesia bisa berkontribusi besar terhadap pencegahan sampah di Indonesia. Oke, jadi udah teman-teman udah tahu ya siapa dan apa itu Alner. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dengan para speaker di sini. Dan yang kedua nih kita kedatangan juga ada Mbak Liris selaku CEO dari Jala Tech. Dan dari Jala sendiri merupakan salah satu dari alumni dari program Instellar yang lain, itu di Hyundai Startup Challenge. Teman-teman mungkin penasaran apa itu Jala? Kita nanti akan simak video setelah ini. Indonesia, a country with the second longest coastline in the world with perfect conditions for high shrimp production, making it the 5th largest shrimp producer in the world. Despite being a promising landscape for shrimp production, shrimp farmers in Indonesia face various cultivation issues such as environmental pollution, spread of diseases, and lack of traceability. Permasalahannya ya itu tadi Mas, kita nggak tahu kondisi air toh, kita nggak nge-lab, nggak ada pengukuran. Jadi mau seperti apa mau perlakuan kayak apa kita nggak tahu. Driven by the goal to solve these issues, Jala offers an end-to-end solution for shrimp farming management. Jala aims to help shape a more sustainable, transparent, efficient, and fair industry for everyone involved in shrimp farming.
Jala Smart Farm helps shrimp farmers manage farm operations more professionally and sustainably. Jala Smart Farm services assist farmers in capitalization, insurance, daily operations, and guaranteed sales of harvest. Jala's accurate and reliable technology helps farmers solve day-to-day problems in cultivation. Jala's smart water quality monitoring device, Baruno, collects data in real time, and Jala app provides data-driven analyses and estimations based on farm conditions. Shrimp farmers will also gain direct access to processing and cold storage companies. Backed by ample technical knowledge in shrimp farming, Jala helps farmers improve their harvest capacity and quality and sell them at a competitive price. A sustainable shrimp industry requires the cooperation of shrimp farmers, stakeholders, and everyone involved in the industry. Hence, Shrimp Hub by Jala, an assistance program and inclusive space based in Banyuwangi, Purworejo, and Jembrana, is launched. Jala's efforts to optimize shrimp cultivation in Indonesia have been acknowledged through various accomplishments and prestigious awards. Intinya kita sangat berterima kasih kepada Jala. Ya, semoga aja kedepannya para petani tambak dimanapun tempat itu bisa semakin sukses dan Jala sendiri pun juga bisa semakin sukses, Mas. Jala is dedicated to bringing new hope and enthusiasm for Indonesia's shrimp industry, as we believe every farmer's vision of a successful cultivation can really come true. Make the most of your shrimp farm with Jala. Oke, teman-teman, sekarang udah ngeliat ya tadi video dari kedua social enterprise kita yang keren-keren banget. Sekarang aku pengen nyapa nih ke speaker kita di hari ini. Halo, ada Mas Bintang dan ada Mbak Liris juga. Halo Mbak Liris, halo Mas Bintang. Sehat, gimana kabarnya? Halo Mas Rizky, Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas Bintang ya. Mbak Liris gimana? Sehat? Sehat juga, halo semuanya. Halo juga Mbak Liris dan Mas Bintang. Mbak Liris, ini buat Mbak Liris nih. Mbak Liris tenang aja ya meskipun ini programnya untuk IC, tapi bagi kita sih Mbak Liris dan Jala selalu menjadi keluarga lah di Inselar, karena kan kita sama-sama juga ya meskipun programnya ada beda-beda, tapi tetap gitu masuk ke jaringan atau alumni dari program-program Inselar juga. Nah, aku juga mau ngingetin kembali nih ke teman-teman yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom Q&A dan kita akan bahas bersama nanti di sesi tanya jawab setelah ini. Nah, mungkin biar lebih akrab lagi, aku mungkin persilahkan lebih dahulu ya buat teman-teman, buat Mas Bintang dan Mbak Liris untuk sedikit lagi memperkenalkan diri dan usaha sosialnya dan apa sih sebenarnya dampak yang sudah dihasilkan nih. Mungkin dari Mas Bintang dulu kali ya pertama. Silahkan Mas. Ya, selamat sore teman-teman. Terima kasih teman-teman Insteller atas kesempatannya, Mas Rizky juga. Perkenalkan, nama saya Bintang, co-founder dan CEO dari Alner. Untuk Alner sendiri kita secara singkat perusahaan atau startup yang menyediakan kebutuhan harian gitu ya, consumer goods dalam sistem kemasan yang bisa dikembalikan, atau lebih familiar lagi mungkin kayak sistem air mineral dalam kemasan galon. Jadi orang bisa beli deterjen misalnya dalam kemasan Alner, nanti ketika produknya sudah habis bisa dikembalikan dan mendapatkan diskon gitu. Tujuannya kita ingin mengurangi sampah sekali pakai, sampah kemasan sekali pakai dari sumbernya dengan metode penggunaan ulang kemasan. Beneficiaries Alner sendiri ada dua. Yang pertama kita mempunyai reseller, jadi kita memberdayakan warung-warung yang sudah ada di Jakarta, kemudian komunitas ibu-ibu PKK misalnya Bank Sampah menjadi reseller kita dan mereka menjual produk-produk harian dalam sistem yang lebih ramah lingkungan, yaitu kemasan yang bisa dikembalikan tadi. Yang kedua tentunya customer ya, atau end user dari produk tersebut, karena mereka dengan mengembalikan kemasan bisa mendapatkan penghematan secara ekonomi juga, karena kemasan sendiri lumayan tinggi ya dari sisi COGS, bisa 10-20%, jadi mereka dengan mengembalikan bisa hemat sekitar 10-20%. Sekarang kita sudah berpartner dengan sekitar 500
reseller sih di Jakarta. Mungkin segitu dulu Mas Rizky. Nanti kalau ada pertanyaan bisa. Ya, Ya, thank you. thank you Mas Bintang. Itu ya, jadi untuk secara singkatnya nih, jadi teman-teman apa itu Alner, kalau bingung, teman-teman kan ada galon isi ulang ya. Nah ini teman-teman bisa isi ulang, tapi bukan cuma air aja, produk-produk lain, deterjen, sabun, dan lain sebagainya. Dan tadi kita udah lihat, udah dengerin sekilas beberapa numbers nih dan impact yang dihasilkan, nggak cuma ke lingkungan aja, tapi ada juga nih ke sosialnya. Oke, sekarang aku mau pindah nih ke Mbak Liris nih dari Jala. Dan karena di tahun ini itu kita juga mengincar social enterprise yang bergerak di fisheries dan aquaculture, makanya kita pingin nih undang prominent player, salah satu prominent player di Indonesia yaitu Jala. Nah mungkin aku pingin ngasih kesempatan buat Mbak Liris buat perkenalan lagi diri dan apa sih dampak yang udah dihasilkan oleh Jala. Silahkan Mbak Liris. Thank you Mas Anugrah. Ya, teman-teman, saya Liris, CEO dan co-founder dari Jala. Startup saya bergerak di bidang perikanan. Sudah sejak tahun 2017 saya aktif di Jala ini dan pertama kali masuk dan menjual produk di perikanan itu 2019. Dan so far sih yang kita lakukan sekarang ini adalah peningkatan produksi budidaya udang lewat teknologi dan juga pendampingan kepada petambak serta membantu petambak untuk connect direct ke financier dan juga connect direct ke pembeli udang gitu. Jadi kita bangun ekosistem di mana si petambak ini akan diuntungkan dari kedekatan dengan financing, market, dan juga of course tentunya dipantau terus oleh teknologi sehingga kita juga kasih garansi kepada stakeholder lain yang akan bekerja sama dengan petambak tersebut. So far kita udah bekerja sama dengan 18.000 petambak atau sekitar 10.000 petambak di Indonesia, growing dari 4 tahun yang lalu lah kira-kira. Dan semoga nanti jika ada pertanyaan terkait dengan membangun bisnis, membangun startup, tantangan dan sebagainya, silakan saja. Mudah-mudahan saya bisa kasih jawaban juga gitu. Terima kasih Mbak Liris. Wow, jadi udah 10.000 lebih ya untuk petani petambak yang udah diberikan manfaatnya dari produk-produk dari Jala. Oke, nanti teman-teman nih udah kelihatan nih siapa ini dua speaker keren kita di saat ini. Silahkan nanti yang mau ada pertanyaan boleh lewat chat atau via kolom Q&A. Nah, aku mau balik lagi ke Mas Bintang dari Alner. Nah, ngomong-ngomong nih terkait dengan Alner nih Mas. Dulu kan pertama kali ikut dari program ISEA itu kan namanya itu belum Alner ya, namanya itu masih Coinpack ya pertama kali ya. Nah, boleh nggak nih cerita gimana sih cerita akhirnya itu bisa transisi dan rebranding nih untuk menjadi Alner, padahal saat Coinpack pun sebenarnya kita lihat juga cukup growing juga. Nah terus di tengah perjalanan program akhirnya rebranding ini menjadi Alner. Bisa mungkin sharing juga kita apa lesson learn yang Mas Bintang dan tim rasain juga. Ya, terima kasih Mas Rizky. Mungkin kalau cerita terkait rebranding itu dimulai sekitar pertengahan tahun 2022 gitu ya. Jadi kita mulai banyak menerima feedback gitu, baik dari potential investor, partner seperti FMCG gitu ya, dan banyak juga dari customer kita gitu. Beberapa insight seperti Coinpack itu kan sebenarnya nama lahir di Maret 2020 pada saat kita mulai perusahaan ini gitu. Tujuannya sebenarnya simple, coin itu coin berarti uang gitu ya, pack itu packaging, jadi packaging yang bisa dijadikan uang karena dikembalikan ke Alner gitu. Cuma ternyata setelah berjalan 2022 industri kripto juga naik, kita sering dimiskonsepsikan jadi diasosiasikan dengan industri yang sangat berbeda gitu, dan itu kita validasi melalui survei dan riset. Jadi kita kerjasama dengan independent researcher juga untuk validasi itu. Yang kedua,
kita ngeliat itu sebagai opportunity untuk recheck lagi ya gitu, sekaligus terhadap visi dan misi Alner. Terutama dulu pada saat didirikan, Alner benar-benar hanya menargetkan orang-orang yang sangat termarginalkan dari sisi purchasing power untuk kebutuhan harian. Seperti misalnya mereka hanya bisa membeli 2 atau 3 potong sachet sampo gitu ya. Tapi ternyata setelah kita berjalan, banyak juga dari kelas ekonomi lain yang tertarik dengan Alner gitu. Jadi kita ingin merebranding bahwa Alner itu juga lebih universal dari sisi target market, tidak hanya low income customer, tapi middle income customer pun cocok gitu ya. Akhirnya kita rebranding dengan nama Alner. Alner sendiri artinya alternatif container gitu ya. Jadi kita merasa nama ini bisa lebih membawa misi dan visinya Alner untuk menyediakan sistem kemasan alternatif yang bisa menggantikan kemasan sekali pakai yang ya salah satu sumber utama polusi sampah plastik di Indonesia. Kurang lebih seperti itu, Mas Rizky. Oke, jadi pada intinya awalnya itu dengan mungkin mendengarkan kali ya, mendengarkan feedback dan apa kata dari customer ataupun partner, tadi investor, dan akhirnya divalidasi dengan riset dan ternyata itu membuahkan hasil yang kayaknya oke nih untuk rebranding gitu jadi Alner. Ya. Oke. Nah, dalam perjalanan rebranding ini, kalau dari sisi konteksnya IC program, kira-kira apa sih roles yang mungkin Mas Bintang rasain dalam proses rebranding buat Alner ini? Mungkin ini ya, kita kan di Asia itu ada program thought partner ya, atau kita mendapatkan salah satu expert partner gitu ya. Kebetulan Alner dapat salah satu marketing expert dari IKEA Indonesia gitu. Dan pas banget waktu itu kita lagi proses memulai riset rebranding gitu. Jadi banyak dapat insights juga sih dari Mas Bimo namanya, marketing expert dari IKEA Indonesia. Jadi kita dapat banyak perspektif dari sisi brand communication, strategi untuk launching seperti apa gitu ya, khususnya yang sangat praktikal di channel sosial media, di Instagram, di TikTok, di LinkedIn gitu. Jadi kita banyak dapat masukan dari Mas Bimo waktu itu untuk gimana approach-nya. Jadi ada kayak dibagi timeline, pre-launch seperti apa, mungkin kita bikin teaser misalnya, terus pada saat launching itu seperti apa, post-launching kita monitornya seperti apa, berapa lama gitu. Mungkin secara singkat seperti itu, Mas. Jadi kita kebetulan dapat expert partner yang cocok banget untuk proses rebranding kita waktu itu. Oke, thank you Mas Bintang. Ya, benar banget nih. Jadi emang nanti di pas perjalanan program sih kita akan selalu mencocokkan nih terkait dengan kebutuhan dari teman-teman dan apa nih yang expert yang ada di dalam network kita, eksternal IKEA ataupun internal dari IKEA itu sendiri. Nah, aku mau lanjut nih ke Mbak Liris. Nah, dari Mbak Liris, mungkin pertanyaan pertama itu terkait Mbak, apa sih kayak tantangan dan mungkin sekaligus opportunities kali ya di landscape aquaculture industri di Indonesia? Apakah mungkin dari kacamata Mbak Liris sekarang itu masih banyak gap-gap dan permasalahan yang masih bisa nih diisi oleh kita atau teman-teman semua nih para pelaku usaha sosial ataupun startup, dan mungkin ini juga bisa cerita juga perjalanan awal kali ya Mbak Liris untuk overcome dari permasalahan-permasalahan itu. Ya, mungkin untuk menjawab terkait dengan industri aquaculture in general di Indonesia, sebenarnya ini menjadi salah satu sektor yang masih berkembang ya, rekan-rekan semuanya, di mana aquaculture di Indonesia sendiri itu kalau nggak salah nilainya itu sekitar 5 to 6 billion US dollar, itu sekitar hampir 90 triliun, hampir 100 triliun lah industrinya overall dari aquaculture dan seafood itu tadi. Dan
mayoritas orang Indonesia ini kan sebenarnya kan bergantung di agriculture ya, agri dan aquaculture. Tapi spesifik di aquaculture, biasanya masyarakat pesisir itu masih banyak sekali. Jala sendiri tuh tapping cuman industri udang aja. Udang itu kan cuman satu komoditi dari aquaculture. Itu saja saya tapping marketnya itu sekarang masih 2% dari total si udang itu sendiri. Jadi sebenarnya industrinya masih sangat luas, potensinya masih sangat besar. Dan dari segi tantangan yang dihadapin industri ini saat ini tuh sebenarnya ya banyak ya. Kalau ngegambarin ya rantai pasok makanannya sendiri itu juga masih menjadi salah satu topik yang bisa improve lagi. Kemudian juga quality dari input dan quality dari produk sendiri. Jadi kalau dari hulu ya mungkin dari sisi productionnya sendiri juga masih banyak mengalami kendala, yang mana improvement dari productivity masih bisa teman-teman lakukan, rekan-rekan lakukan. Dan dari segi hilir, sebenarnya hilirisasi ini sebenarnya bisa aja masuk ke local market Indonesia, yang mana orang Indonesia tuh setelah ayam itu kan makannya adalah ikan. Nah, itu juga Iya. masih sangat luas gitu. Dan hilirisasi menuju ke arah ekspor juga masih sangat tinggi gitu. Artinya Indonesia sendiri ekspor itu, yaitu tadi nilainya ekspor itu hampir di 90 triliun itu juga. Itu 90 triliun, 100 triliun itu overall. Kalau ekspor mungkin nilainya sekitar adalah 60-an triliun gitu ya, yang real dari BPS Badan Statistik. Di udang sendiri kita ekspor itu udah sekitar 30-an triliun. Jadi masih banyak sekali yang masih bisa dieksplor. Tantangannya masih banyak sekali, tergantung mau pilih. Jadi mau pilih sektor mana, komoditas mana, hulu atau hilirnya, itu semua masih bisa dikerjakan. Jadi masih luas. Oke, ya berarti masih peluangnya masih banyak banget ya Mbak Lilis ya. Tadi dibilang dari satu komoditis udang aja baru 2% nih. Meskipun sebenarnya 2% itu udah lumayan juga sih ya Mbak Lilis ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya terkait dengan dampak nih Mbak Lilis nih. Dari perjalanan Jala dari awal sampai sekarang nih membantu para petambak udang dengan inovasi dan produknya dari Jala. Ada nggak sih kayak mungkin learnings yang Mbak Liris pelajari, mungkin apakah pas edukasi atau sosialisasi ke petambaknya itu seperti apa, terus mungkin before dan afternya nih setelah mereka pakai produk Jala dan sebelum pakai produk Jala itu seperti apa, apakah ada peningkatan dan lain sebagainya. Mungkin boleh di-share ke kita Mbak Liris. Kalau bicara soal learning apa dari membangun sebuah startup atau bisnis seperti ini, sebenarnya kalau learning paling utama adalah ketika kita memang mau bikin bisnis sama startup ya, atau apapun bentuknya, mau UMKM, mau startup gitu ya, atau apapun itu, adalah yang perlu dipikirkan pertama kali itu adalah kalau saya sangat suka dengan konsep sustainability gitu. Jadi sustainability-nya itu dari segi profitability dulu deh. Jadi kalau misalkan mau membangun sesuatu gitu, harus dipikirkan sampai end goal-nya, profitability-nya di titik mana. Karena model zaman sekarang banyak sekali yang punya ide-ide tapi nggak mikir profitability, mikir hype-nya saja, burning dan akhirnya sulit untuk bertahan sampai lama gitu. Jadi ini learning yang saya alami dulu waktu di tahun 2020 itu. Perusahaan saya juga sudah hampir kolaps beberapa kali gitu, akibat dari keteledoran kita dalam memanage ini tadi, arus kas dan sebagainya. Tapi untung kita punya ide-ide inovasi baru yang kemudian membangkitkan 180 derajat roda perputaran uang kita gitu. Tapi learning ini memang akan saya sampaikan di sini juga buat teman-teman yang memang sedang akan memulai bisnis. Ini perlu dipikirkan baik-baik gitu. Jadi nggak cuman produknya aja yang bagus, nggak cuman idenya, nggak cuman industrinya yang oke,
Tapi harus dipikir betul-betul tuh sampai di titik mana kalian benar-benar akan capai profitability itu. Itu sangat penting untuk dicapai sedini mungkin ya. Dan kemudian itu learning point yang saya utamakan dalam membangun startup. Learning point berikutnya adalah bagaimana kita jadi produk itu nanti kalau saya bagaimana kita sebenarnya punya tim eksekutor yang baik gitu. Jadi apapun produknya, apapun servicesnya gitu, asal kita punya tim eksekutor yang baik itu insya Allah akan jalan juga gitu. Baru kemudian produknya itu make sure produknya produk market fit dulu ya. Jadi harus produk market fit, dan cara untuk memvalidasi produk supaya produk market fit itu jangan berdasarkan kita. Itu salah gitu. Jadi kayak if you love your product, it's the wrong way to say gitu. Jadi jangan yang memvalidasi produk, jangan orang yang mencintai produk gitu. Pasti nggak dilihat itu sisi-sisi tidak baiknya gitu. Jadi validasi produk itu harus se-frank apa ya, se-honest mungkin, sejujur mungkin ya. Produk market fit itu harus dilakukan dengan cara yang benar dan harus sejujur mungkin dan harus legowo sebagai seorang founder, pebisnis. Kalau memang produknya belum market fit ya jangan dulu gitu. So mengeluarkan produk-produk setengah matang itu juga sangat resikonya banyak loh ya. Resiko dicuri idenya dan eksekutor dari kompetitor lebih baik. Resiko dicuri atau kemudian si kliennya sendiri yang mencuri idenya itu juga bisa juga dan macam-macam. So produk market fit produk yang tidak market fit itu juga akan menimbulkan masalah dari segi keuangan kalian juga gitu, boros kan jadinya. Karena boros di segi marketing, boros di segi promotion dan sebagainya gitu. Padahal produknya belum market fit. So itu juga salah satu learning point yang saya dapatkan gitu dalam membangun suatu bisnis, dan teman-teman harus sangat concern juga ke situ. Learning berikutnya ya soal permodalan. Cuman kalau permodalan anyone can say about this, solutionnya juga banyak di luar sana. Tadi another question yang ditanya, gimana sih petambak yang sebelum pakai Jala, setelah pakai Jala, apakah ada peningkatan productivity dan sebagainya? Because we're a services company, kita biasanya enggak pernah menjual tingkat kenaikan produktivitas kepada petambak gitu. Tapi di sini kita lebih untuk membantu mereka, untuk solving issue mereka, untuk bantu mereka lebih efisien. Jadi kita nggak pernah pakai embel-embel untuk peningkatan productivity dan sebagainya gitu, karena memang yang kita mau tonjolkan adalah kebersamaan kita dengan petambak itu yang ternyata masuk nih di marketing point of view untuk engage dengan petambak. Justru ketika kita bilang kita bisa meningkatkan produktivitas Pak, itu mereka kabur gitu, kayak atau mereka pakai terus kalau nggak meningkat produktivitasnya ya udah nama kita bakal buruk gitu. Jadi kadang-kadang saya hati-hati banget untuk menggunakan kata-kata improvement productivity di dalam bisnis saya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Mas Anugrah. Iya, wah, dapat beberapa dan banyak learning point nih ya. Tadi ada sustainability, road to profitability, terus juga harus product market fit, dan tadi ya kita harus hati-hati tuh untuk claim mungkin impact dan lain sebagainya. Nah, ini kita langsung masuk aja ke sesi Q&A. Di sini aku mau undang kembali Nadia juga selaku project lead dari IC. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih udah ada yang masuk nih. Mungkin ke Mbak Liris lagi kali ya. Setelah itu nanti aku akan oper ke Mas Bintang. Nah, buat Mbak Liris nih, ada nih yang nanya, saya punya bisnis di bidang aquaculture. Saya penasaran, Jala pernah mengikuti program accelerator? Nah, jika iya, apakah manfaat yang dirasakan terhadap perkembangan bisnisnya Jala itu sendiri? Mungkin pas kemarin itu sempat ikut program HSC ya Mbak ya. Nah, itu dalam journey development dari Jala sendiri, apa sih dampak-dampak yang mungkin Mbak Liris udah rasain? Oke, ini sebenarnya buat teman-teman semuanya, akselerator itu dari namanya aja sudah accelerate gitu ya, jadi mempercepat. Kalau saya program-program akselerator akan saya rekomend sekali buat para teman-teman pemula atau misalkan pebisnis juga, atau yang mau scale up di dunia yang sebenarnya kita juga masih coba cari-cari atau meraba-raba.
Tapi ingat sebenarnya akselerator ini juga banyak macamnya, dan jadi kalian tuh ketika mau ikut akselerator juga harus pilah-pilah mau yang mana sih gitu. Karena yang mereka offer itu nggak semuanya bisa benefiting kalian. Ada yang offer itu in kind. In kind itu artinya mereka offer program, mereka offer mentoring, mereka offer kelas-kelas, biasanya kelas-kelas seperti ini, webinar-webinar seperti ini, itu adalah in kind. Kemudian ada juga yang offer fresh money juga gitu. Ada yang gabungan juga. Dan mostly sih di Indonesia most of the accelerator itu kasihnya yang in kind gitu. Ada segelintir yang kasih juga cash juga. Jadi lihat juga kebutuhan teman-teman juga. Di awal-awal dulu sebelum saya ikut HSC itu setelah ikut akselerator, jadi saya sudah accelerate sebentar gitu, terus kemudian ikut HSC. Di HSC sendiri pada saat itu dengan Instellar, memang yang saya ambil adalah network-nya, kemudian mentorship-nya, kemudian juga opportunity-nya untuk kemudian bisa meet up dengan beberapa visi, atau beberapa pada saat itu memang fokusnya kan karena HSI itu dari Korea ya, jadi ketemu beberapa Korean visi dan sebagainya. Nah, itu salah satu yang saya take out dari HSC. Tapi sebelumnya saya juga mengikuti program akselerator yang lebih tepat buat saya pada saat itu, yang sangat memberikan dampak itu adalah akselerator yang saya ikutin di Norway, dari aquaculture. Memang startup aquaculture, Hatch namanya, dan itu sangat dari mungkin bisa dibilang dari sini benar-benar langsung sampai sini gitu. Karena apa? Karena in kind mereka sangat tailored untuk kita gitu, karena memang di aquaculture. So buat teman-teman yang mungkin nanti bergerak di bisnis furniture, atau di bisnis retail, atau di bisnis yang lainnya, misalkan circular ekonominya atau dan sebagainya, itu carilah akselerator yang lebih tepat sesuai sasaran dengan kebutuhan kalian juga gitu. Dan dicek juga mereka kasih apa, dan in return mereka minta apa. Jangan sampai nggak dicek juga itu. Tapi yang jelas akselerator sangat membantu, especially buat kita-kita yang memang dari awal kita mau bisnis, kita nggak kenal siapa-siapa nih. Misalkan nggak kenal visi, nggak kenal apa, itu sangat-sangat membantu. Buat saya sih gitu. Tapi buat teman-teman startup lain yang memang sudah muncul dari permukaan visi-visi dan sebagainya, yang nggak perlu akselerator lagi biasanya gitu, udah langsung bisa sendiri. Atau yang punya experience di bangun bisnis yang lain juga biasanya nggak perlu gitu. Tapi buat teman-teman yang mencari opportunity, ya silahkan dicoba gitu, tipe-tipe akselerator seperti ini. Oke, terima kasih Mbak Liris. Tuh ya, jadi teman-teman harus lihat-lihat nih kalau mau ikut program accelerator, apa nih dampak yang diberikan, apa yang ditawarkan, dan lain sebagainya. Nah, aku mau lanjut ke Mas Bintang nih. Menurut Mas Bintang nih ya, kalau tadi ngomongin lanjutin terkait dengan perihal accelerator program, nah apa sih pengalaman paling berharga mungkin ya dari Mas Bintang selama ikut program IC gitu, dan mungkin boleh di-share tips dan trik untuk lolos masuk program accelerator gitu, Mas Bintang. Ya, makasih Mas Rizky. Mungkin kalau pengalaman yang paling menarik lumayan banyak ya, karena pertama IC sendiri menurut saya unik karena akselerator programnya ini maksudnya durasinya lumayan panjang ya. Waktu cohort pertama 2 tahun Mas Rizky ya. Mungkin yang cohort 2 nanti bakal dikurangi ya, 1,5 kalau nggak salah. Tapi yang jelas itu sangat panjang, artinya jadi kita menurut saya punya thought partner ya, partner si akseleratornya, si IC-nya ini bisa melihat journey kita lumayan komprehensif gitu. Jadi itu menurut saya salah satu keuntungannya mengikuti akselerator program yang panjang gitu. Jadi IC bisa melihat progres kita dari awal hingga selama 2 tahun itu sudah banyak yang berubah gitu, dari sisi growth maupun tadi dibahas juga terkait profitability gitu. Kemudian yang kedua, pengalaman yang paling menarik lumayan banyak gitu. Salah satu yang paling nyata
Alner sendiri bekerja sama dengan sesama startup peserta akselerator programnya gitu. Ada salah satunya Westbike misalnya, mereka logistik company, kita akhirnya bisa kerja sama bareng. Itu yang salah satu yang paling real juga, membukakan jalan kolaborasi sesama social enterprise gitu. Yang kedua, kita juga dikenalkan dengan beberapa korporat gitu ya, kayak misalnya dengan IKEA gitu. Sampai sekarang kita masih mencoba komunikasi, eksplorasi kira-kira kerjasama apa yang bisa dilanjutkan di luar acceleration programnya gitu. Yang ketiga mungkin tadi expert partner gitu ya, thought partner yang disediakan oleh IC. Tadi saya sudah sebut, kita dapat salah satu marketing expert dari IKEA yang sangat membantu Alner gitu ya, karena bisnisnya sebenarnya kan sama-sama di bidang consumer gitu ya, di bidang retail gitu ya, hanya beda barangnya aja gitu. IKEA jualan furnitur, Alner jualan FMCG, cuma kan industrinya sama. Jadi kita banyak share hal-hal yang relevan gitu. Mungkin 3 hal itu yang paling berkesan buat saya gitu. Dan sampai sekarang kita masih komunikasi terus ya dengan startup-startup yang peserta di cohort tersebut. Kalau untuk tips, sebenarnya tips paling simple untuk application apapun gitu ya, mau acceleration program atau program funding call gitu, misalnya grants, saya sangat anjurkan untuk pertama lihat websitenya gitu. Mereka pasti di sana jelaskan dengan detail yang dicari itu seperti apa, kriterianya apa gitu. Itu yang paling basic gitu ya. Do your own research gitu, baca sedetail mungkin. Apalagi kalau IC ada program webinar seperti ini, itu juga ngebantu banget gitu. Di tailor proposalnya sesuai dengan apa yang dicari IC, tapi juga jangan difabrikasi juga ya. Hold yourself accountable gitu. Tadi seperti kata Mbak Liris juga, lihat cocok nggak dengan apa yang kalian lagi jalanin juga gitu. Seharusnya kalau emang yang dicari cocok dengan apa yang kalian lakukan sih, selebihnya lebih gampang ya gitu, nulis proposalnya gitu. Karena memang match apa yang dicari dengan apa yang dilakukan gitu. Dan mungkin jangan malu atau jangan sungkan untuk bertanya ke alumni atau ke organizer-nya juga, dalam hal ini mungkin ke misalnya Mas Rizky atau Mbak Nadia gitu. Jadi tanya aja sih gitu, kalau ada yang nggak jelas, ada yang kurang jelas gitu. Dan ya coba aja, tadi Mas Rizky udah bilang ya, meskipun ada keraguan ini sektornya masuk atau enggak gitu, tadi udah dikasih mantranya sama Mas Rizky, coba dulu aja gitu. Yang penting mau nyoba. Mungkin itu Mas Rizky, thank you. Oke, thank you Mas Bintang. Itu ya, jadi be authentic dan put yourself accountable. Jangan difabrikasi dan coba aja. Oke, nah lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini terkait dengan bisnis lestari atau berkelanjutan. Nah, ini mungkin secara singkat aku tanya ke Mas Bintang dan Mbak Liris. Nah, ini kan sesuai judul ya, makin lestari, makin dicari. Menurut Mas Bintang dan Mbak Liris nih, peluang untuk bisnis yang ke arah sustainable ini seperti apa sih? Apakah dengan makin sustainable kita, makin lestari kita, apakah emang kita jadi makin dicari gitu oleh investor ataupun customer? Nah, mungkin ke Mbak Liris dulu kali. Oke, bisnis yang lestari itu ya, untuk bisnis yang lestari sendiri, sebenarnya kalau dari sustain itu bisnis yang memang satu hal ya, dia itu menyasar atau men-solving problem atau isu yang bisa meningkatkan keberlanjutan gitu. Misalkan contohnya kalau di industri pangan ya, bagaimana kita industri pangan itu bisa terus continue ada peningkatan dari segi misalkan memberdayakan petambak, petani, itu adalah salah satu tujuan bisnis yang memang sustainable. Tadi bisnisnya Mas Bintang yang untuk recycling
apa namanya, sabun dan sebagainya ya, alat apa namanya, material-material seperti itu yang biasanya menghasilkan plastik itu kan akan reducing plastik. Itu adalah bisnis yang sustainable. Itu adalah bisnis yang sustainable. Tapi yang kedua, bisnis yang sustainable di saya yang perlu di highlight seperti yang poin tadi saya sampaikan, bisnisnya harus profitable juga. Karena kalau bisnisnya nggak profitable, gimana kamu bisa sustain? Gimana ibaratnya gimana kita bisa nolong orang lain kalau kitanya sendiri nggak bisa gitu loh, in a position untuk nggak bisa running, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, gimana kita bisa mau nolong orang lain gitu kan. Jadi memang sustainable business selain dia bergerak di bidang yang memang ada konteks sustainability-nya, dia juga harus bisa profitable ya, harus bisa making money supaya bisa lanjut untuk memberdayakan gitu. Jadi konsep-konsep kalau misalkan dulu ada konsep apa namanya, beberapa konsep-konsep di mana koperasi contohnya itu kan koperasi kalau dibikin bisnis gitu kan ya, itu kan sebenarnya membangun suatu ekosistem yang terpusat satu jalur kepada para anggota koperasi, dan itu kan membuat semuanya bergantung satu sama lain dan bisa bergerak maju bersama dan memiliki nilai lebih untuk bersama sehingga mereka bisa sustain lebih. Tapi koperasinya juga harus nguntungin kan, contohnya kayak gitu. Itu menurut saya ya kalau bisnis yang sustainable itu yang seperti itu. Dan apakah investor larinya sekarang ke arah sini? Investor larinya ke arah profitability ngomong-ngomong. Jadi mau dia investor yang sustainability practice, oke, kita udah menerapkan konsep ESG gitu. By the way, perusahaan kita juga menerapkan ESG ya. Jadi ESG itu environmental, social, governance, itu the whole thing kaitannya dengan sustainability. Itu adalah hal-hal yang penting ya, kalian sebagai pebisnis juga harus punya dalam membangun bisnis yang sustain. Jadi governance-nya, license-nya harus ada, permit-nya harus ada, environment tadi ya, environment kita juga misalkan bisnis makanan ya, limbah makanannya jangan kita cuman buang di tempat sampah, mungkin kita recycle dan sebagainya itu kan. Sosial itu berdampak pada apa namanya, lingkungan sekitar gitu, siapa tahu bisa memperkerjakan karyawan sekitar rumah atau dan sebagainya, itu juga termasuk dalam poin-poin ESG. Dan ESG misalkan ada investor yang bilang, oke, aku sudah ESG, akan mencari startup yang sangat concern ke ESG dan sustainability. Yes, itu just a topic. However, mereka tetap akan lihat kalian profitable kapan, kalian profitable apa enggak. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Karena kalau kalian bisnis yang hanya mengandalkan yang tidak mencari profitability, ya jadilah NGO gitu. Jadilah non-profit organization gitu. Jadilah non-profit organization, kerjanya cari-cari grant, cari-cari hibah dan sebagainya. Ya itu nggak apa-apa, sah-sah aja gitu. Tapi itu kalau kalian nggak mau kerja sama investor, nggak mau profitable, nggak mau mikir profitability, ya carinya yang bikinnya non-profit organizations, jangan bikin bisnis gitu. Kalau bikin bisnis harus lihat cuannya di mana, profitnya di mana gitu, karena itu yang bisa bikin kalian sustain. Dan investor tuh pasti look itu ya, carinya pasti return investment mereka, walaupun punya embel-embel sustainability gitu. Oke, terima kasih Mbak Liris. Ya, jadi meskipun kita itu bisnisnya itu memberikan dampak ke sosial ataupun lingkungan, tetap ya kita harus punya tuh roadmap ke profitability-nya itu seperti apa. Karena at the end of the day ya kita still bisnis yang emang pinginlah memberikan dampak mau ke sosial maupun lingkungan, dan itu juga jadi salah satu syarat nih dalam program IC ini, teman-teman at least yang mungkin sekarang belum profit tapi punya nih projection kapan itu akan profit. Nah, kalau dari Mas Bintang gimana nih Mas untuk pertanyaan yang sama? Ya, tadi udah banyak dibahas juga ya. Mungkin kalau dari saya lebih ke sebelum memulai ya, mungkin dimatangkan gitu ya. Kita mencari problem yang benar-benar real di sektor apapun itu gitu, mau di sektor persampahan, circular economy, pangan. Kita bisa pikirkan itu, kemudian lakukan research yang lebih mendalam terkait topik tersebut, sehingga nanti ya menurut saya kayak profitability growth itu kan hasil dari sebuah
upaya yang kita lakukan untuk memecahkan problem yang real gitu ya. Mungkin sektornya sekarang masih niche, tapi in the next 5 years growing misalnya. Itu kan juga sebuah opportunity misalnya. Jadi kita mesti punya ketajaman juga untuk analisis problem yang kita coba solve itu benar-benar real. Jadi nanti ketika kita mikirin model bisnis gitu ya, juga nggak terlalu sulit gitu ya. Model bisnis nanti akhirnya kita punya revenue source yang jelas, terus kita bisa reach unit economics, like profitable segala macam. Kan bisnis yang sedang kita bangun gitu. Mungkin itu aja, Mas. Oke, thank you Mas Bintang dan Mbak Liris buat jawabannya. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih untuk Nadia. Ini mungkin aku akan summarize. Ini ada pertanyaan dari Setiawan Guntarto terkait dengan bisnisnya dari Chicken Indonesia. Nah, jadi pada intinya dari Chicken ingin daftar dan kira-kira kalau misalkan use of fund, kalau misalkan ada grant dan hibah yang nanti ingin digunakan menjadi untuk riset dari project yang yang untuk riset dari project dari Chicken ini, kira-kira apakah boleh outcome dari projectnya ini itu untuk memberikan informasi pemberian pakan secara presisi berdasarkan tangkapan gambar yang dapat menjadi patokan dalam menakar jumlah pakan yang harus diberikan berdasarkan target bobot harian. Nah, kayak gini memungkinkan nggak untuk mendaftar? Silakan, Nat. Oke, ya, thank you pertanyaannya ya. Jadi mungkin untuk ngejawab pertanyaan ini satu hal nih teman-teman. Jadi untuk penggunaan atau range penggunaan gitu ya, penggunaan dari grant ini cukup luas nih teman-teman gitu. Jadi satu hal tapi prinsipnya dana grant ini akan digunakan untuk mendukung scale up gitu ya, bisnis ataupun impact dari bisnis yang dimiliki. Jadi kata kuncinya itu gitu. Apakah penggunaan dana grant ini tuh akan mendukung teman-teman ke depannya dan bisa scale up juga gitu dari sisi bisnis ataupun impact-nya. Kalau misalnya aku lihat tadi untuk riset ya teman-teman itu diperbolehkan, tapi nanti balik lagi kita akan melihat rencana ke depan gitu ya dari penggunaan grant ini seperti apa gitu dan peluang gitu atau opportunity yang akan dihasilkan dari penggunaan grant ini gitu ya untuk riset ini bagaimana gitu. Nanti kita akan bahas ini juga gitu bareng-bareng gitu. Jadi untuk jawaban singkatnya tuh bisa, tapi nanti balik lagi akan kita diskusikan di dalam programnya. Oke, jadi bisa ya. Terima kasih Kak Nadia untuk jawabannya. Intinya selama apa yang teman-teman tulis dan gunakan itu bisa berdampak terhadap peningkatan bisnis maupun impact yang teman-teman lakukan dalam enterprise-nya teman-teman. Oke, terima kasih. Ini kita udah 1 jam dan kita udah di penghujung acara. Aku ingin ucapin terima kasih lagi ke Mas Bintang, Mbak Liris, dan Nadia. Sukses terus ya untuk Alner dan Jala. Semoga makin impactful, grow, dan sustainable pastinya. Dan juga semoga dampak yang dihasilkan bisa semakin besar dan luas. Nah, sebelum kita udahan nih, sebelum kita berpisah, kita foto dulu kali ya. Buat kita berempat. Mungkin boleh buat tim dokumentasi bisa siap-siap, mohon dibantu. Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih buat Mas Bintang dan Mbak Liris dan juga Kak Nadia juga. Kita udah nggak terasa udah sampai di penghujung acara webinar IC yang keempat ini. Dan buat teman-teman juga terima kasih sudah ikut berpartisipasi di webinar kali ini dan webinar-webinar sebelumnya. Kita masih sangat menyambut teman-teman untuk mendaftar di program IC cohort kedua ini hingga 31 Oktober 2023. Nah, cara mendaftarnya seperti apa? Teman-teman tinggal kunjungi website dari ISEA Accelerator, isea.instellar.id. Terus teman-teman bisa ngelihat informasinya di sana terkait dengan program, terkait dengan
impact story yang telah dihasilkan dari cohort sebelumnya, changemaker-nya, dan kalau misalkan udah yakin nih untuk daftar, klik apply now. Nah, setelah itu teman-teman tinggal isi data registrasi. Ada 2 layer di situ. Layer pertama terkait basic informasi yang teman-teman lakukan. Setelah itu teman-teman akan ada verifikasi email. Nah, nanti lihat di emailnya, terus klik link untuk verifikasi itu. Nah, setelah itu teman-teman bisa login ke dalam akun teman-teman, lalu teman-teman bisa menyelesaikan datanya. Jadi untuk di tanggal 31 Oktober ini, teman-teman yang tadi ada keraguan atau takut kayaknya nggak sempat nih untuk melengkapi data, tenang aja, kita akan masih perpanjang untuk melengkapi data sampai di tanggal 5 November. Jadi teman-teman silahkan daftar dulu untuk di basic informasi di website, nanti teman-teman bisa melengkapi datanya itu sampai di tanggal 5 November. Dan next. Oke, dan ini juga ada terakhir, teman-teman bisa untuk mengimprove dan memperbaiki event-event kita selanjutnya, teman-teman bisa filling out survei ini. Dan aku, Rizky Anugrah, selaku Head of Program dari Insellar, undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan.